lagi di obrolan mediocre, ngobrolin bola dengan analisa walaupun kita cuma masyarakat biasa. Oke, seperti biasa saya Yudi sebagai host di sini dan sebelah kiri saya ada Bro Aldi, sebelah kanan ada Bro Hadi. Halo. Dan sebelah saya di sini ada Bro Diki atau dipanggil Bro Kidut. Ya, nggak usah lama-lama ya. Saya penasaran nih. Match ini kemarin City tidak mampu menang lagi. Kalah terus tapi yang terakhir nggak kalah. Ya, yang terakhir nggak kalah. Yang terakhir nggak kalah lawan apa? tapi di comeback. Tapi ya kaget aja gitu kan. Itu kalah, anjing. Sampai ada cakar-cakaran. Itu kalah. Ya. Oke nih. Tanggapan mungkin dari fans sebelahnya dulu ya. Dari Bro Aldi. Gimana nih mengenai City yang nggak bisa menang sebagai fans MU? Ini Bro Aldi pakai tim ayam sayur. Oh iya, ayam sayur. Oke, City ya. Kan yang ngalahin City. 4-0 bos. Bikin 4-0 ini. Oke, sebenarnya City masih belum bisa keluar dari krisisnya ya. Ditambah lagi si pemain-pemain inti di back four-nya masih belum oke juga. Diaz masih cedera, Kyle Walker kacau, belum lagi Rodri. Sampai sekarang Pep mungkin masih stres ya, sampai nyakar-nyakar muka, belum dapat penggantinya si Rodri nih di City. Kemarin leading 3-0 tapi di comeback 3-sama Feyenoord. Itu udah kayaknya harus si Pep ini harus cepet-cepet cari lagi ini ya apa Ganti opsi taktik baru buat si City ini ke depannya, apalagi nextnya lawan Liverpool kan. Wah, gila nanti si Pep. Oke, Mungkin pandangan dari Bro Hadi gimana mengenai City ini? City ya. Kita lihat dulu sebelumnya dari kekalahan lawan 4-0 yang telak dari lawan Spurs. Sebenarnya di awal-awal City masih yang namanya City masih position dia pasti menang, pasti unggul, tapi ketika aliran bola ke Haaland itu yang nggak ada tuh. Maksudnya gini, supply bolanya dari tengah ke Haaland. Apalagi kemarin si Savinho ya cuma bisa ngacak-ngacak doang, tapi nggak jelas gitu arahnya kemana. Nggak efektif Savinho. Artinya ketika si Hotspur bisa memanfaatkan rata-rata serangan balik ya? Rata-rata serangan balik yang dimana back-backnya mungkin kemarin backnya siapa aja sih? Backnya Akanji, Stone. Ya kemarin celahnya ada di mana? Di Kyle Walker. Kemarin celah banyak kan di Kyle Walker. Ya tahu sendiri Kyle Walker sekarang kemampuannya kayak gimana. Yang artinya sebenarnya kalau tadi kata Bro Aldi ngomongin cari pengganti tengah, bukan hanya tengah sih. Kayak juga. Di bek kanan itu udah wajib sih cari juga. Bahkan kayaknya feeling si City ini bakal di musim nanti pas transfer window itu kayaknya belanjanya lumayan karena kita lihat Pep perpanjangan. Kalau Pep perpanjang artinya ada situasi yang bakal berubah. Kalau nggak mungkin Pep bakal bermain situasi ini, apalagi harus ganti formasi ya mungkin. Cuman lebih memungkinkan lagi Pep tuh rombak pemain kayak itu sih. Oke, kalau dari Bro Diki gimana? Kalau dilihat-lihat sih ya dari beberapa pertandingan terakhir City tuh kayak kehilangan kepercayaan diri seluruh pemainnya. Pertama, terus kedua juga minimnya pengganti atau lini keduanya Manchester City itu tidak sebanding dengan tim utamanya. Jadi ketika misalkan contoh Rodri hilang, terus John Stones hilang, Ruben Dias hilang, itu penggantinya tuh kurang mendekati dari segi kualitas. Jadi kalau kita lihat juga beberapa gol City dari 2 pertandingan terakhir itu dieksploitasi itu dari sisi sayap kiri, yang dimana itu diisi sama Guardiol. Dan Guardiol itu kan sebenarnya awalnya dia itu back tengah ya, back tengah yang diplot jadi back kiri oleh Pep. Walaupun memang mungkin di beberapa pertandingan cukup
berhasil, tapi nyatanya kalau ketemu sama winger yang cukup cepat dalam cepat. arti mainnya intensitas tinggi itu Guardiola sangat kerepotan. Jadi selain itu di kanan juga Kyle Walker juga udah usia lah ya. Usia udah lumayan, jadi harus ada regenerasi dan juga pembaharuan dari tim, karena dari lini tengah juga kayaknya benar tadi yang kata Bro Hadi bilang, nggak ada aliran yang baik ke Haaland karena Bernardo Silva juga nggak ada kemarin. Jadi harus punya pemain dengan di setiap lini itu dengan apa ya, dengan seimbang lah pengganti dan pemain utamanya, karena kalau nggak di kompetisi yang sangat padat ini sulit buat untuk bersaing gitu. Tapi ya kita kalau ngomongin apa ya, ngomongin City ya, City itu ya mungkin, tapi kayaknya ini agak musim yang agak cukup berat buat Pep. Meskipun kalau lihat musim ke musim, City itu kadang-kadang dia kayak yang ngalah dulu nih, peringkat 2, peringkat 3, bahkan waktu itu sempat di peringkat 5 kan, di peringkat 5, yang artinya aduh. Artinya apa? Artinya apa ya? Slow start gitu. Slow start. Tapi kan biasa, dan ujung-ujungnya City bisa, kalau City udah pas di apa ya, musim kedua lah, musim kedua, apa Putaran namanya? kedua. Di putaran kedua itu After winter break lah ya. ya finish di posisi 2, dan itu agak dekat, itu potensi City bisa ngejarnya lagi ke peringkat 1 sangat memungkinkan sih. Tapi ya kalau lihat dari komposisi sekarang, kalau nggak ada perubahan cukup berat. Apalagi si Pep tuh lihat sampai di match Feyenoord Iya, yang kemarin 3-3 ya. 3-3 kepalanya anjing. Itu kan sampai City itu kan bisa dibilang, lihat di Instagram ya, City tim pertama di Champion yang menang 3-0 dan tidak sanggup menang. Ya sih. Tapi ya untuk di comeback oleh tim Eredivisie itu memang menjadi sebuah pertanyaan besar ya, terutama untuk Manchester City dengan kualitas pemain tim yang jauh di atas Feyenoord sebenarnya. Ya, Jadi Pep sampai stres kemarin mungkin cukup beralasan karena butuh waktu sekitar 15 menit untuk kebobolan 3 gol. Iya. 3 gol 15 menit itu sangat gila sih. Makanya itu kalau memang gimana ya? Apakah yang salahnya itu memang dari Pep, dari strategi, atau dari pemain itu? Maksudnya kan apa ya? Pep nggak bisa disalahin lah. Iya, nggak misalkan. Ini kan ya tetap aja lah, mau gimana juga pelatih selalu ada tersalahkan gitu kan, karena fans tetap nuntut untuk kemenangan kan gitu. Ya. Ataupun pemilik klub. Nah, cuman maksudnya kan 3-0 menang bisa di comeback down itu, apakah memang kurang strategi atau memang apa? Gini, kalau misalnya nuntut menang itu mah fans Indonesia. Betul. Fans Indonesia garis keras itu ngomongnya menang. Tapi kalau kita lihat lagi dari kedalaman timnya si City, ya kalau cederanya kayak gini, tim mana yang nggak kelimpungan? Anggap deh siapa yang di top sekarang, Liverpool kehilangan kayak Salah, kehilangan yang pemain-pemain yang berpengaruhnya. Ya Liverpool kan cuma Salah doang yang saya notice. Artinya ya kalau misalnya sekarang Pep Guardiola dia kuatnya di tengah dan ternyata tengahnya sekarang gini, De Bruyne aja, De Bruyne aja itu masih belum jadi top performance di musim ini nih. Dia semenjak cedera masih agak kurang dari segi performance ya. Meskipun dia udah sembuh dari cedera ya. Mungkin faktor gaya rambut sih semenjak kemenangan. Mungkin kayak dia jualan apa? Jualan. Tapi seharusnya pelatih level Pep itu harus bisa menyesuaikan tim yang ada dengan gaya bermainnya yang baru harusnya. Ya. Karena mau bagaimana juga, kalau misalnya disebut badai cedera, Arsenal pun kemarin badai cedera, MU musim lalu pun badai cedera. Arsenal badai cedera nggak juara. Ya betul. Cuman tapi kan kalau bicara City kan Pep itu kan bukan pelatih abal-abal ya, bukan pelatih yang Kemarin sore dia udah berapa puluh tahun di sepak bola, harusnya dia bisa menyesuaikan pemain dengan baik gitu, entah itu dari pemain akademi ataupun pemain yang ada di bench. Masalahnya yang ini yang rata-rata cedera, ini rata-rata starting dan hampir sekitar 4-5 pemain yang absen dari starting itu ya cukup berpengaruh besar. Bahkan gini,
Kemarin Arsenal yang cederanya apa? Saka, Odegaard, 2 aja ngaruh. Ini 5 ada Doku waktu itu, ada De Bruyne waktu itu, terus sekarang Rodri, terus tahun waktu itu cedera terus kan, sempat cedera terus. Artinya ya Pep juga sebagai Pep juga manusia. Pep juga manusia ketika dia lagi mungkin ya kita lihat musim-musim sebelumnya dia spektakuler kayak gimana ya. Cuman sekarang mungkin pelajaran buat Pep karena udah perpanjang kontrak. Ya saatnya terombak. Mungkin kan sebelumnya memang ada isu kan Pep itu katanya akan melatih negara. Iya. Isu. Dan akhirnya dia perpanjang. Iya. Menurut saya sih, menurut saya dia perpanjang mungkin mau ngebuktiin juga bahwa ini fase terburuk tuh bukan gara-gara dia pure 100% mungkin. Iya. Mungkin. Tapi tanggapan dari Bro Adi atau Bro Aldi kan Mungkin ya bisa juga dia ingin membuktikan diri. Tapi kan kalau dibalik itu kok ada ini juga ya, di manajemen City itu ada pergantian. Jadi mungkin ada kebijakan transfer yang akan berubah untuk kedepannya. Jadi Pep juga mungkin masih memiliki ego untuk membuktikan bahwa gue juga bisa nih bangkit dari keterpurukan gitu. Mungkin nanti seharusnya itu mungkin nanti di match nanti malam lawan Liverpool bisa jadi turning point lah untuk City. We'll see lah nanti gimana sih. Kalau misalnya sampai nanti malam, kita tag ini hari Minggu sore. Nah, mungkin Minggu malam ya. Kita lihat Liverpool lawan City. Kalau sampai bisa menang City, kayaknya kebangkitan sih. Kebangkitan dia dari keterpurukan. Ya, tapi kalau sampai kalah, itu bakal selesai tuh City gitu. ini soalnya gini. Soalnya beratnya juga Liverpool lagi puncak-puncaknya banget. Yes. Di UCL dia ke-1, di Premier League dia ke-1. Terus match-match terakhir ini Liverpool mengalahkan tim seperti Real Madrid gitu kan. Maksudnya Real Madrid yang bapuk. ya, tapi kan bisnis Real Madrid gitu, tetap gitu. Cuman kan ini sangat berat banget buat City. Kemarin aja Feyenoord kan mentalnya menurut saya itu mereka udah pada kena, Ini harus melawan Liverpool yang lagi topnya juga, ini saya rasa sulit juga buat Pep. Tapi jangan salah, menghadapi tim-tim yang lagi sakit hati itu lebih mengerikan sih dibandingkan tim-tim yang lagi top perform. Artinya ketika City sekarang lagi sakiti, kayaknya bakal membabi buta si permainan nanti di Etihad ya? Etihad kan? Di Etihad kan mainnya? Main di Etihad atau Anfield? Etihad deh kalau nggak salah. City home. Ya. City home ya? City home? Enggak, sorry di Anfield makin berat. Anjing berat. Makin berat. Anjing berat. Di Anfield makin berat. Jadi kalau misalnya lawan Liverpool, City ini sangat berat sekali. Jadi kalau misalnya bicara sakit hati itu, sakit hatinya kalau lawan Liverpool susah juga loh. Anjing. Sulit. Sulit sih. Jujur aja gue ya. Dari segi Anfield angker sih anjing. Mau tim manapun yang bermain di sana, ya mental dulu kena sih. Iya. Mental. Terus squadnya pun lagi pede lah. Squadnya lagi pede. Nggak ada yang cedera nggak ya? Ada yang cedera ya? Nggak ada, cuman mau salah aja ya. Konate kemarin yang terakhir cedera tuh. Mau salah yang kemarin kan sempat pundung. Pundung masalah Karena belum dikasih perpanjangan kontrak kan. Gitu. Cuman ini sebetulnya agak unik ya, beberapa tahun terakhir kan sebetulnya kalau City ketemu Liverpool, underdognya pasti di Liverpool. Musim ini underdognya di musim selalu City musim ini di City. Karena gimana ya, City itu kehilangan sosok Rodri itu yang benar-benar krusial lah gitu. Dari beberapa pertandingan terakhir, Ballon d'Or mengalahkan Vini dan tidak datang. Tapi Pep di interview terakhirnya dia ngomong kehilangan seorang Ballon d'Or. Ya, anjing. Karena nggak bisa dianggap remeh juga. Beberapa pertandingan terakhir City kalah, City imbang, City kebobolan banyak banget. Dan posisi yang Rodri tempatin itu memang posisi yang benar-benar krusial. 2 match ke belakang itu Udah berapa? 7 gol kan? 7 gol.
Rodri itu memang benar-benar menunjukkan kalau di skuadnya Pep itu memang salah satu pemain yang krusial gitu dengan cara mainnya Pep sekarang. Karena mau nggak mau Rodri itu kan dia bermain sebagai ini ya DM Holding midfielder. dia filter, jadi pemain yang pertama memfilter sebelum bola itu masuk ke area pertahanan City gitu, dan sampai sekarang belum ada penggantinya gitu si Rodri ini gitu. Memang ini berat lah buat si Pep, mungkin dia mau Yang cari. cocok penggantinya siapa? Kalau Ali. Sekarang nggak ada, DM City nggak ada anjing. Anggap nanti transfer window. Sebetulnya City aja beli siapa? kalau misalkan DM ya, mungkin ini bukan DM murni, tapi saya lihatnya Tijani Raiders. Oh, cik. Tijani Raiders. Oke. Oke sih. Seakan-akan ya, cuman kayaknya Oke sih. bisa ngeri kayaknya. Tapi kayak ngeri gitu. Tijani. Tapi kalau jadi kayak mirip-mirip The Friends sih kalau Nah, tipe kalau permainannya. Tijani itu sebenarnya lebih mirip Gundogan secara gameplay, box to box. Ya iya, Box to box juga ya. sebetulnya. Jadi Cuman dia beberapa bisa sering masuk ke depan. Ke depan ya. sama di beberapa pertandingan terakhir di AC Milan dia kan lebih dikasih kebebasan depannya, jadi lebih banyak kontribusi di assist dan golnya sih gitu. Ya, ya. Cuma memang kalau lihat stok DM yang ada, anjir susah Memang sih. nggak banyak sekarang Memang nggak yang di banyak. market yang bagus. Ada Ada di MU, Casemiro. ada juga. Kita ambil aja tuh Gimana? Ivan Jenner. Oke. Bahas tentang City. Menurut Bro Hadi nih, dengan angkernya Anfield, apakah City bakal bangkit atau enggak? Dari Bro Hadi. Gini, kuncinya ada di babak pertama sih. Kuncinya ada di babak pertama. Kalau babak pertama dari segi permainan dari permainan City bisa lebih mendominasi, baik lagi bisa ya dari match ke match pasti City mendominasi. Cuman bisa memanfaatkan peluang demi peluang. Minimal di babak pertama bisa cetak dulu 1 gol. Harusnya udah bisa nyuri poin sih di Anfield, entah itu seri atau menang ya. Tapi kalau misalnya, tapi biasanya gini, bingung juga sih kalau kita ngomongin ya Liverpool tuh biasanya kesetanan kalau dia lagi tertinggal, ya kan? Ya, kayak lawan Southampton kemarin. Lagi tertinggal tuh kesetanan mainnya, kesetanan. Ya artinya gimana caranya City bisa mendominasi biar nggak ada jadi umpan-umpan mungkin dari tengahnya si Liverpool yang masuk ke dalam kotak penalti. Apalagi aliran bola pasti kan kalau nggak kesalah Luis Diaz, Nunes kadang-kadang kalau dia di starting dia bisa ngacak-ngacak juga. Saya lihat dia turun ke bawah, dia cari bola, dia yang kasih peluang ke Luis Diaz ataupun si Salah kan. Ya, kalau buat nyetak gol, Nunes enggak. Sulit. Andy Carroll 2024. Ya sih, tapi dia cerdik ketika dia pegang bola dia bagus. Nah, artinya kalau lihat dari segi peluang Liverpool sama City ya, sebenarnya peluang City menang 40%. Prediksi dari Bro Hadi berapa? Kalau sekiranya City menang 2-1. Kalau Liverpool menang sangat Bro Hadi pilih mana? tidak mungkin. Perkiraan Bro Hadi, perkiraan Bro Hadi. Kalau ngomongin pilih ngambil, saya nggak milih dua-duanya. Saya menikmati pertandingan. Menikmati pertandingan karena pertandingan. Nah, iya maksudnya feeling Bro Hadi nih bakal menang mana? Ya Apa? makanya tadi City, kalau City yang menang 2-1, kalau Liverpool yang menang agak telak. 3-0. 3-4-0 lagi. 3-1 tapi City tetap ngegolin. Itu bisa ngegolin. Gitu. Oke. Ya. Di Bro Niki. Kalau menurut gue sih, kalau dilihat-lihat dari beberapa match terakhir kedua tim, yang jelas bakal mendominasi pertandingan itu menurut gue Liverpool. Kenapa? Karena bicara tadi, Anjing counter attack mendominasi anjing. iya, kalau bicara tadi dua sisi pertahanan City itu pasti bakal dieksploitasi sama Salah dan Luis Diaz. Itu Ya. udah pasti. Diacak-acak. Ditambah di tengah itu mereka udah kalah. Matheus Nunes itu kalau head to head sama McAllister itu masih jauh levelnya. Masih jauh. Ya sepakat kalau Dan dari situ. ditambah sekarang Trent Alexander-Arnold juga udah mulai fit dan bisa bermain nanti malam. Ya harus bisa bermain. Mungkin Ya. yang
absen cuman Konate aja karena Konate, kemarin cedera. Konate, Ya waktu sama pemain kesayangan si Mikas. si Mikas kan cedera. Jadi buat gua City kayaknya bakal sulit buat ngeraih kemenangan di Anfield. Jadi kayaknya Sih. Liverpool bakal menang 3-0 lawan City. Tapi gila ya Liverpool, maksudnya nggak ada Alisson loh ini. Ya, tapi Alisson ya tapi penggantinya Skleher, juga, anjing. Skleher juga. Not Skleher, bad. hah? Bagus Pak dia. ya bagus banget, tapi save-nya nggak bagus-bagus banget Ya sih. kebantu menurut gue ya. Gue lihat pertandingan Liverpool tuh backnya solid. Solid, backnya solid. Backnya solid. Jadi ya kiper kebantu juga lah. Pasti Ya. kebantu. Oke, dari Bro Aldi. Sebetulnya kalau lihat dari form kayaknya Liverpool yang lebih dijagokan ya untuk di pertandingan ini. Kalau di Battle of midfieldnya kayaknya Liverpool lagi oke juga sekarang. McAllister, Gravenberch juga lagi on form juga. Sama satu lagi si PNS-nya Liverpool, si Jones lagi oke juga. Belum lagi di front three-nya juga kan, wingernya Salah sama Diaz. Kalau dilihat harus duel sama backnya City dengan kondisi sekarang kayaknya City bakalan diacak-acak juga gitu. Cuman yang ditunggu itu sebetulnya respon Pep ya. Nih, pegang omongan gua nih. Szoboszlai main, Liverpool kalah. Kalau Szoboszlai main, Liverpool kalah. Oh, Apa hubungannya anjing sama main? kita lihat tengahnya kok ada dia. Tapi kayaknya yang main Gravenberch, McAllister sama Ya, Jones. ya, Kayaknya. Tapi kalau di kiri kayaknya Gakpo deh. Biasanya Gakpo tuh kalau di Premier League kalau di starting. Terus Diaz biasanya agak dicadangin dulu buat apa ya? Di babak kedua lah. Ya. Kan agak dia dikeluarin ya. Jota masih cedera ya? Jota sama Chiesa masih cedera. Masih cedera. CL atau bukan? Tapi bulan panjang ini ya? mereka udah fit. Tapi ya kayaknya lebih Liverpool nih. Liverpool lebih kayaknya menang margin 2 gol 3-1 2-0 kayaknya masih. Karena pendukung MU ya anjing ya. Enggak, tapi Mas pakai baju City nggak mendukung Liverpool. Soalnya daripada City juara, daripada Liverpool juara ya, kalau saya lebih mendukung City juara, gawalnya kan masih dikit. Kasihan. Oh iya, anjing. Kalau misalnya lihat dari titel, mending Liverpool yang juara. Kenapa coba? Biar sama-sama 20 anjing. Ya itu, makanya saya lebih setuju City juara sebetulnya. Arsenal sih. Kasihan udah puasanya terlalu lama. Arsenal masih agak berat tapi Nah, tapi ngomong masalah titel nih, kan sekarang MU ya. MU kemarin dengan keluarnya Erik Ten Hag itu agak better main di bawah Ruud van Nistelrooy. Agak better, dan kemarin mungkin Amorim di match pertamanya kurang baik lah ya, kurang maksimal, dan kemarin Bisa ngomong kurang baik. Baru match pertama ini nih abal-abal MU nih anjing. Bukan. Yang kayak Ya, negara kayak gini. maksimal. Saya bilang kurang baik. Ya, gue bilang kurang Baru baik match karena pertama. maksimal. Ya, kan, maksimal, kurang baik. Gitu. Dan di match kedua menyerang sih, menang gitu. Ya, Tapi kan lawannya tim bodoh. Bodoh clean anjing. Iya. Iya. Nah, dari Bu Aldi sendiri nih, dari Bu Aldi, gimana nih tentang Amorim dan masa depannya? mungkin ya kalau dari kacamata fans MU ya, di transisi ke Amorim ini kalau dilihat dari gameplay itu salah satu pelatih yang menurut saya bawa hal positif lah gitu dari pelatih-pelatih yang sebelumnya ya, terutama Ten Hag. Si Amorim ini di Sporting dia main bener-bener possession. Menarik aja. Menarik. Bener. Si Sporting semenjak keluar Amorim Kalah kan lawan Arsenal. dua kali berturut-turut. Semalam kalah juga. Kalah lawan Santa Clara. Santa Clara kayak nama biarawati. Ya. Kalau lihat dari MU sekarang ya, dari 2 pertandingan terakhir lawan Ipswich sama Bodo, walaupun itu belum bisa dijadikan patokan ya, kalau dilihat dari gaya mainnya lebih apa ya, berpotensi
potensi untuk Dari dulu juga kayak gitu. tapi lawan zaman Ten Hag ya, si MU nya Ten Hag ini kalau misalkan dilihat dari possession itu anjing, kalau dibandingkan sama tim Premier League lain itu dia posisi berapa belas gitu aja, selalu di bawah 50% gitu. Kalaupun mendominasi pertandingan, balik lagi nggak bisa chance created yang banyak gitu, yang berkualitas Kenapa si gitu. Amorim mainin 2 striker dia waktu di akhir tuh, pada babak kedua tuh? Waktu lawan Ipswich ya. Kayaknya kalau misalkan kita berkacanya lawan Ipswich, mungkin cari gol sih, lebih ke cari gol ya. Cuman pas masukin si Zirkzee, memang Zirkzee-nya nggak pernah masuk ke kotak penalti. Yang anjingnya waktu itu di grup ada yang ngomongin nih, baru 2 menit bos, goblok. tapi unik MU di bawah Amorim ini lawan Ipswich kan 2 menit udah golin, terus lawan Bodo berapa menit udah golin juga. Cuma Menit 1 ya? menit 1 udah golin. Menit 1 ya? Cuma yang jadi highlightnya saya ya, MU itu udah 2 tahun punya striker dengan gaya main seperti Højlund ya. Højlund yang gaya mainnya itu dia striker yang memang bener-bener butuh dikasih umpan manis gitu. Bukan striker yang skillnya kayak Haaland lah. Haaland KW ngomongnya dulu. Haaland KW. Di pertandingan kemarin ya, kalau kita review lawan Bodo, 2 kali dikasih umpan manis, kan terbukti kan 2 gol dari Højlund. Mungkin untuk nextnya ya, sekarang juga kan kita masih lihat si Amorim masih ganti-ganti pemain. Ya, dia masih nyari-nyari dong. Ini Masih cari-cari. Ini kayaknya Amorim kayak pramusim. kayak lagi seleksi nih. Kayak lagi seleksi Amorim. Masih cari-cari pemain. Ini kalau gue objektif, kalau lihat permainan, kalau lihat fansnya enggak. Kalau lihat permainan sih emang kayaknya berpotensi lah ya, berpotensi. Cuman ya hasil dari 2 pertandingan belum bisa dijadikan patokan. Cuman ini sinyal oke lah dari MU. Sinyal oke. Ya, tapi memang sepakat sih. Yang gue lihat selama ETH memegang MU ya, Memang kan pasti sepakat semua anjing karena pendukung MU. enggak. Maksudnya perubahan permainannya itu terlihat gitu, karena ketika Erik ten Hag yang pegang, memang alur bola ke depannya tuh kurang. Dia udah di tengah, mundur ke belakang, ke pinggir. Dari pinggir tuh dia enggak seenggaknya ngumpan atau gimana, enggak. Kalau nggak kerebut balik lagi ke belakang. Enggak sih. Nggak jelas. Emang nggak jelas Emang nggak permainan. jelas sampai itu pertandingan. Kemarin Anthony agak mending loh. Kemarin Anthony agak mending. Karena kan memang sebelumnya di Ajax-nya pun dia bagus loh segitu, bagus. Walaupun di era divisi nggak bisa dibilang nggak bisa dibanding dengan di Premier League. Tapi kemarin seenggaknya dia nggak aneh-aneh lah. Kemarin chance-nya dari Anthony pun banyak gitu. Bener kan? Tapi taruhan deh. Sampai akhir musim MU nggak akan finish di 4 besar. Kalau bisa finish di 4 Masih besar. sulit sih Dengan memang. komposisi pemain yang kayak sekarang ya. Komposisi kayak sekarang, kecuali nanti di transfer window dia tiba-tiba si Amorim ya. Biasanya di transfer window di musim dingin ya. Musim dingin ya. Musim dingin ya. Musim dingin gimana sih? Ya winter Januari ya. Winter Januari biasanya tim-tim nggak jor-joran amat biasanya kan. Biasanya jor-joran tuh di summer kan. Ya. Di summer. Nah kalau misalnya ngomongin chance dari squad yang ada kayak gini, Amorim juga nggak bisa berbuat banyak sih. Lihat dengan kedalaman squad kayak gini ya, yang masih tengahnya masih mengandalkan Casemiro. Ya, Casemiro. mungkin ini jadi pramusim buat Amorim. Pramusimnya di Premier League. Ya, artinya salam 13 aja sampai Mungkin peringkat naik lah. Cuman kalau untuk Europa League kayaknya bisa, atau conference. nih tanggapan dari Bro Diki gimana? Nggak, gini, kalau si MU itu sekarang Amorim tuh datang di awal pertengahan musim ya. Jadi sedikit nggak fair kalau dijudge bahwa ini kita harus mencapai top 4 atau apa. Enggak sih, kalau gue melihatnya kalau Amorim itu sekarang lagi menerapkan sebuah sistem yang dimana pemain MU itu sebelumnya bertahun-tahun, apalagi Sir Alex ya, belum pernah bermain di dalam sebuah sistem lagi. Jadi yang Amorim sekarang itu pakai kan formasi di 3-4-3 ya, yang dimana di formasi itu tuh membutuhkan intensitas dan kecepatan bola yang sangat tinggi gitu. Jadi nggak mungkin untuk pemain setipe Casemiro sama Eriksen itu bisa masuk dalam sistem itu. Tapi jadi starting terus. Nggak dulu, belum dulu. Kalau kemarin waktu ketika apa sih lawan
lawan di Europa League, itu yang dipasang itu Ugarte sama Mason Mount, yang di mana Yeah. itu lebih efektif. Cuman mungkin Nah, yang masih yang menjadi masalah itu di backnya. Mason Mount nih, menarik nih. Mason Mount. Ini harusnya pemain yang harus dicoba terus sih. Di MU. Itu karena Harusnya dicoba Mason terus. Mount itu sangat fit untuk di sistem ini. Ya, dia di Chelsea berbicara banyak sih, meskipun ya artinya kan MU pengen ngerekrut mereka si Mason Mount kan itu ada potensi kan. Ya artinya saya lihat Mason Mount yang di MU itu belum ngeluarin sepenuhnya nih. Enggak, sebetulnya kalau buat Mount itu kemarin posisinya dia itu bentrok sama Bruno. Sama Bruno. Bentrok. Bruno-nya hilangin anjing. Ditambah dia juga kemarin kan satu musim sering cedera ya. Tapi lepas dari ETH, Bruno bagus. Lepas dari ETH, Bruno bagus. Ini bukan jadi, dari tadi jadi, deh. jadi balik lagi kayak zaman Ole. Iya, iya. Zaman Ole, Bruno itu cetak gol. Dan kebetulan Ole pun terakhir formasinya kan dengan 3 back. Iya, dengan 3 back. Ya mungkin back MU itu masih perlu adaptasi untuk bermain di back 3 ya, karena Tapi finish di peringkat berapa MU? menurut Musim gua, ini. menurut gua top 4 masuk. Kita lihat, lu mau taruhan apa ayo? Taruhan. Gini deh. Top 4. Gini deh. Kalau bisa masuk top 4, Apa? 3 kali podcast deh gue pakai baju MU. Ah, itu doang ya? Kurang Itu seru doang. ya? Sama ini dong, sama makan-makan di sini. Makan-makan di sini. Ya, deal ya. Deal. Tiga match. Semua jadi saksi. 3 episode podcast nih. Oke, kalau Dia pakai 4 baju besar MU. ya. Kalau nggak 4 besar, Kalau nggak 4 besar, gua harus ngapain? Coba terserah. samain. Sama, gua pakai baju Barca berarti. Pakai baju Barca. Oke, deal. Nih, Deal. biar yang lain nyaksikan. Oke. Berani nggak mau? Gak yakin soalnya. Gua yakin, gua Kalau yakin. saya ya, kalau lihat dari change 4 besar mungkin ada ya. Cuman kalau balik lagi ya, saya lebih pengen sih sebagai pendukung MU itu di akhir musim udah dapat pakem permainan yang sesuai dengan Amorim. Terutama di formasi ya, 3-5-2, main high intensity dan lain-lain. Untuk sekarang memang dari bukan pemilihan ya, dari stok pemain yang ada mungkin memang kemungkinan sebagian besar memang bukan yang diharapkan oleh Amorim gitu. Cuman mudah-mudahan aja sih di transfer selanjutnya ya di Juni mungkin bisa beres-beres lah gitu. Anthony bisa di offload, Casemiro, Eriksen dan lain-lain udah mulai saatnya memang harus ganti pemain baru gitu. Pemain yang lebih fresh, pemain lebih muda, dan Rashford juga harus dibuang aja. Enggak, tapi di klausul kontrak katanya Amorim tuh nggak punya hak veto untuk menentukan pemain. Betul. Ya kan? Enggak, itu hanya Ineos nanti yang menentukan pemainnya. Tapi tetap kan si Amorim yang nyari. Ya, jadi misalnya Ya, kayak gini sistem kayak ngerekomen. Amorim, gua butuh DM nih. Nanti Ineos yang cari nih, gua dapat Oh, pemain 3 nih, rekomendasi. lu mau ambil yang Ya. mana? Kayak gitu. Anjing, sempit banget ya. Sempit ya, makanya. Tapi anehnya itu Amorim punya istilahnya apa ya, positive thinking lah Ya. intinya. Dia optimis walaupun ya di dalam negosiasi kontraknya per transfer itu, tapi dia optimis aja. Mungkin dia pede dengan kemampuannya dia melatih atau gimana. Emang pelatih mana sih pelatih yang ngelatih MU nggak pernah optimis? Katakan coba kita ulas ke belakang. yang Ten Hag kayak gimana? yang beda tuh Ten Hag begini, kayak gimana? dari poster Alex Ferguson itu satu-satunya pelatih yang datang dengan sistem yang pakem itu cuma Amorim dibanding yang lain. Ten Hag, Van Gaal, David Moyes, Mourinho. Moyes katanya pakem. Hah? Apa namanya? Regenerasi Sir Alex. Pakem ngerek. itu tidak nggak usah dihitung David Moyes. Karena itu adalah sebuah kegagalan. Jadi ini adalah era baru buat MU sebenarnya, karena Amorim itu memiliki sebuah sistem yang baik untuk di ini asalkan pemainnya fit kan. Tapi Ya. kalau misalnya pemainnya mau fight di squad yang sekarang juga kayaknya bisa untuk mencapai 4 besar. Ya. Oke. Berarti prediksi dari Bro Diki MU bisa melaju lah. Tapi kalau dari gua sendiri ya, Udah langsung aja ke prediksi ntar next match deh. Ya, Next match. gua sendiri sebagai fans MU, ya kalau untuk finish sih mungkin dia naik. Tapi kalau untuk ke 4 besar mungkin masih agak kesulitan dengan komposisi pemain yang seperti ini. Gitu. Next match nanti malam MU lawan apa sih? Everton. Everton. Easy win. Everton.
Easy win di di Old Trafford. Old Trafford. Oke, prediksi dari Bro Adi. Langsung aja, nggak usah banyak cincong, menang atau kalah, prediksinya. Menang. Menang MU. Menang. Berapa berapa? Everton. Menang Everton berapa? Menang MU. Karena ya Everton lagi sangat kacau permainannya. Ya beberapa ya potensi telak. Mungkin di atas 2 berarti. Di atas 3. Di atas 2. Di atas 2. Dari Bro Diki. MU yang pasti bakal menang, cuman karena masih proses penyesuaian pemain, kayaknya di 2-0 juga udah oke sih. Oke. Kuncinya ada di Pickford. Itu bukan kunci. Harusnya MU menang ya. Cuman kalau misalkan lawannya modelan Everton yang main low block, kayaknya agak kesulitan, tapi ya menang tipis masih oke lah. Berapa? 3-1. Oke, dari gua ya. Dari gua. 3-0. 3-0. Menang MU. Ya, MU pasti. Oke. Menurut semua yang sini MU bakal menang. We'll see ya. Pasti menang. We'll see. Oke, merambat ke permainan yang mau bertanding nanti malam juga. Dan yang lagi top-topnya itu Liverpool kemarin menang lawan Madrid, nomor 1 di Champion, jauh poinnya di Premier League karena City-nya nutug. Oke. Lawan tim kecil aja Liverpool kemarin lawan Madrid. Mentang-mentang Deco. Karena Deco susah. Oke, tanggapan dari Bro Diki tentang Liverpool yang menang terus. Liverpool ini memang cukup unik ya, ditambah karena pelatihnya baru ditinggal Jurgen Klopp. Arne Slot masuk musim ini dan somehow Arne Slot tanpa butuh waktu yang lama langsung nyetel dengan Liverpoolnya dan meraih kemenangan demi Biasa sih. kemenangan. Yang dimana di Premier League itu jaraknya sekarang 9 poin ya sama City ya. Ya, kurang lebih 9 poin. Tapi perlu digarisbawahi juga Liverpool musim ini itu ada faktor keberuntungannya juga. Karena pertama di liga itu City lagi melempem, Arsenal inkonsisten, MU juga masih pelatih baru. Tapi kemarin Arsenal tadi malam Menang ya 5-2 ya. 5-2. Itu babak pertama doang anjing golnya. Iya, 5-2 gol. Lawan West Ham ya. Lawan West Ham. Babak pertama doang kan? Gila anjing. Jadi karena timnya belum inkonsisten yang di Premier League, jadi Liverpool tetap on top. Terus kalau untuk di Eropa kemarin juga ketemu Madrid juga yang masih kurang maksimal, di mana Mbappe-nya nggak bisa apa-apa. Dan Vini kemarin Ini juga masih cedera, Vini. dan juga squad Madridnya nggak lengkap secara permainan juga. Liverpool masih ini. Babak pertama sih bisa dia nahan sih. Iya. Ketolong sama Courtois sih. Courtois-nya keren babak pertama. Cuman ya babak kedua golnya juga gol sulit itu. Ya, Gol sulit. masih ada faktor luck, tapi juga selain faktor luck juga ditambah kualitas pemain yang memang luar biasa. Dari sisi saya pada Luis Diaz, Mohamed Salah, jadi Liverpool itu deserve buat on top, buat di atas sudah deserve. Prediksi juara sih. Liga Inggris. Gitu sih. Oke, ngebahas tentang Liverpool ya. Karena pertandingan malamnya lawan City tadi udah kita tebak-tebakan juga kan. Kita ngebahas ke lawannya deh. Yang sebelumnya yang kalah itu Madrid. Apa yang salah dengan Madrid? Oke, segitu udah punya kura-kura ninja yang begitu lincah. Tapi memang sistem dan mungkin pemain ya. Sistem pemain terus gini sih. Gini deh. Lu jadi pelatih, lu punya pemain yang egonya semuanya tinggi. Sulit untuk bermain as a team. Bayangin gimana cara bikin sistem yang ada, untuk gimana sistem si Ancelotti yang dia mau berjalan. Kalau dia masih egonya semuanya tinggi. Kalau egonya semuanya tinggi ya. Tapi kan dari dulu Madrid squadnya begitu semua. Seperti itu kalau Madrid. Sekarang ditambahnya Mbappe, ini mau ngalah? Gak mungkin. Sedangkan dia tuh objektifnya bagusnya di mana? Di kiri, di si Vini. Cuman harusnya kalau Mbappe itu kan sebagai world superstar lah ya, harusnya dia itu nggak perlu preference gue lebih suka main di kiri gitu. Kalau pemain level world star itu harusnya bisa adaptasi dengan sistem yang ada. Harusnya kalau misalnya disimpan di tengah ya harusnya oke aja Enggak dong. juga sih. Ronaldo kalau kita ngomongin dulu, ya kalau ditaruh jadiin striker, ya flop aja kadang-kadang. Tapi kalau ditaruh di kiri, dia pede dengan posisinya. Artinya ada pemain yang cocok-cocokan juga. Gak harus dia bintang, dia harus bisa jago di mana-mana, nggak juga.
Ya kalau di situ mungkin ngomonginnya Messi. Messi pernah nggak sih kita lihat ditaruh di kiri terus? Dia dikasih mobile, ya kan? Dia dikasih mobile ternyata. Nah, artinya ya ada mungkin Mbappe tidak nyaman di posisi sekarang. Bukan artinya Mbappe jelek, Mbappe keren sih. Mbappe bagus. Ya. Sistemnya yang Ancelotti yang belum bisa menyatukan pemain-pemain egonya dulu. Mungkin Ancelotti sekarang tuh hampir sama kayak Pep sih. Iya. Hampir sama kayak Pep yang dimana di pertengahan musim ini ya bukan pertengahan musim ya, di musim ini dia kehilangan beberapa pemain kunci juga. Walaupun dengan masuknya Mbappe, tetap aja penyuplai di tengahnya itu kurang. Yang hilang itu sebenarnya Toni Kroos. Betul, Toni Kroos ya. Modric juga masih ada, tapi kan tetap dia termakan usia gitu kan. Itu sangat berpengaruh sih, sangat berpengaruh. Dimana sering terjadi kode-kodean antara Toni Kroos dan Vini pun itu jadi kombinasi yang bagus juga biasanya. Sekarang kehilangan Toni, Vini pun agak repot sebetulnya. Gitu. Jadi menurut dari kacamata Bro Hadi deh, bagaimana kedepannya Madrid sampai nanti ada nama argumen atau gimana kedepannya Madrid bagaimana sebagai pendukung Barca? Kalau gue jadi pendukung Barca nih, happy aja lihat Madrid kayak sekarang kan. Happy aja, tapi ya yang dilihat juga sekarang performance kita jangan lihat ke Madrid tuh, kita lihat ke Atletico juga performanya lagi meningkat juga. Alvarez sudah nemuin apa ya skema permainan terbaiknya di Atletico, dia udah bisa menyatu dengan tim. Tadi malam baru menang 5-0. Alvarez kontribusinya sangat banyak. Kalau ngomongin performance Madrid, ada potensi ya dia bakal kayak gini terus sampai minimal pertengahan musim, sampai dia mempunyai apa ya midfield yang benar-benar bisa nyuplai si para egois ini, Mbappe, ini kadang-kadang dipakai siapa? Rodrigo kan? Rodrigo. Artinya kalau lihat potensi Madrid hampir kurang lebih mirip kayak City. Di pertengahan musim kayaknya dia belanja deh. Walaupun Madrid sekarang masih bapuk atau gimana, tetap aja sih kalau misalnya permainnya perform, itu kan bicara pemain ego segala macam, tapi secara kualitas individu tuh mereka semuanya luar biasa. Dan kalau misalnya bisa perform itu, ya bisa aja mereka langsung melesat lagi di musuh Barcelona. iya, sangat bisa berjalan aja kalau tadi malam kalah. Ya. Namanya gini, ya poinnya udah dekat-dekat juga. Maksudnya gini, Jude Bellingham aja, dia ada kemarin nggak tahu ya, gua lihat ya di satu cuplikan doang, yang dimana Mbappe lagi ngomong dia dicuekin. Harmonisan tim tuh ya maksudnya itu penting kan, penting. Ketika mungkin Mbappe sekarang kayak anak barunya, mungkin mereka, saya nggak tahu nih apakah di dalam internalnya Mbappe lebih ego, ternyata nggak mau ngedengerin. Tapi kalau lihat dari match sebelumnya, Vini play Mbappe kan kasih assist. Sebenarnya anomali ya, kalau misalkan kita lihat Real Madrid sekarang gitu. Kalau misalkan kita ngomongin Don Carlo, udah dia pelatih yang hebat lah gitu. Dia pasti bisa ngehandle locker roomnya Madrid ya, kondisi locker roomnya Madrid. Cuman kalau misalkan kita lihat lagi ke rivalnya Real Madrid yang terdekat, Barcelona, Atletico, sekarang kan perkembangannya lebih jauh lah daripada Real Madrid gitu. Bukannya saya mendiskreditkan Don Carlo ya gitu. Cuman ini tuh memang saat yang tepat kayaknya buat Real Madrid cari pelatih baru gitu, yang memang seperti kata Bro Hadi tadi, punya sistem, terus bisa jadi leader di siapa coba? Zinedine Zidane. Walaupun susah ya gitu. Cuman kalau saya lihat figur yang cocok ya. Coba kalau lihat Klopp kan dia udah join sama tapi Leipzig minimal ya? juga Klopp. Kalau Klopp ada di Madrid minimal. Klopp ada di Madrid, pemain bakal ngedengerin dia. Iya. Itu minimal. Cuman karena tidak memungkinkan, terus ditambah dilihat market yang ada, yang paling possible itu cuma Xabi Alonso. Betul. Gak mau gak mau itu dia. Walaupun masih belum tahu ya gitu sosok si Kalau secara Xabi. sistem bagusnya di Barcelona Xabi Alonso. Ya. Cuma kayaknya secara ini
hati kayaknya Sabi lebih ke Madrid kayaknya. Madrid Liverpool. Madrid Liverpool. Kan Dua itu. Kan dia pernah ngomong kok Sako dia pengen ngelatih antara Liverpool Madrid dulu, kan. baru Madrid. Cuma ya kalau misalkan Real Madrid pakai Xabi Alonso juga bukannya meremehkan Xabi ya. Walaupun musim kemarin unbeatable di Bundesliga, juara juga gitu. Cuman ketika dia pegang tim sekelas Real Madrid dengan bintang yang begitu banyak, masih belum terbukti juga. Madrid gitu. itu kayak Persib kalau di Indonesia. Menurut gua ya, kayak Persib. Main jelek sedikit, hujatannya, pressure dari Pressure-nya yang fansnya, tinggi gitu. garis keras. Beban nama besar sih. Soalnya besar. Kayak MU. MU juga gitu. MU juga gitu. Garis keras MU. Perlu banyak lagi. kalah menang itu MU selalu jadi trending topik karena apa? Karena tim besar. Bukan timnya, fansnya. Sama. Fansnya besar. Fanbase terbesar di dunia itu kan fans Manchester United. Coba kan yang ngebedain MU sama Madrid itu di kualitas pemain aja walaupun sama-sama tim besar ya. Kualitas pemainnya sama. Tapi kalau ngomongin jor-joran, Madrid juga nggak jor-joran sekarang. Madrid nggak jor-joran gitu. Tapi kalau lihat dari MU memang anjing banyak lah PR-nya gitu. Oke, berarti Madrid memang masih banyak PR. Kita lihat aja apakah akan belanja pemain atau ganti pelatih. Oke, sekarang ke tim rivalnya, Yang timnya Bro Hadi yang menang. Tanggapan dari Bro Hadi gimana tentang Madrid? Madrid apa Barca? Barca itu kayaknya sekarang udah mulai kerasa ya dengan kedalaman skuad terus umur dari Lewandowski juga gitu. Kalau kita lihat dari tren beberapa pertandingan terakhir kan memang menang berapa kali ya dari 4 pertandingan terakhir ya Barca? Cuma sekali ya? Pokoknya dari 4 pertandingan terakhir menangnya 2 kali. Sekali kan? Menang sekali. Kalah 2 kali. Kalah 2 kali, seri sekali, menang sekali. Ini juga sebetulnya ya mungkin dari kualitas skuad Barcelona sekarang kan memang nggak se oke musim-musim sebelumnya ya gitu. Sekarang lebih banyak pemain muda yang main kan gitu, yang baru tembus ke tim Barcelona senior. Barcelona kayaknya bentar lagi kesalip. Gimana tanggapan dari Berdiri dulu sebelum kita ke Bapak Deso sedunia? Yang jelas kita ketawa dulu aja ya. Barca kalah lawan Las Palmas. Tapi kalau overall secara permainan sih tetap pemain Barca masih menguasai pertandingan. Ya. Rafinha juga main konsisten week in week out, tetap performanya bagus. Cuman tetap mungkin ini lagi weeknya dropnya Barca gitu. Tapi gua nggak ngelihat di sini kalau Barca bakal drop kayak ya, City enggak. masih tetap ada bisa bangkit. Cuman apa ya? Mungkin ada beberapa pemain yang absen karena kedalaman squad. Yang gua nggak ngerti, tadi malam lawan Las Palmas, si Flick ngapain masukin Ferran Torres terus anjing. Maksudnya gini, Ferran Torres kemarin ya babak kedua sakit paniknya si Flick nih. Lamine Yamal, Ferran Torres, Lewandowski, Rafinha semua main babak kedua. Yang dimana nggak ngasilin apa-apa juga Yang kan? dimana mereka bakal acak-acakan di mereka posisi Rafinha jadi ke tengah. Apa aja ke tengah yang dimana ya? Kenapa si Flick kemarin nggak ngorbanin aja? Ferran Torres nggak usah main. Artinya ya kemarin kelihatan kayak yang panik main ngejar gol banget nih, ngejar gol. Sedangkan kalau ngomongin kualitas, Las Palmas jauh di bawah Barcelona. Harusnya lebih tenang lagi kemarin, nggak usah apa ya. Jadi ketika kejar gol banyak passing yang salah-salah, terutama dari sisi kiri, si Gerard, lupa saya namanya. Kemarin tuh kirinya kan bukan si Balde kemarin. Ya, karena kedalaman squad yang kurang juga, jadi Barca Gerard Martin. lagi kurang maksimal kemarin sih sebenarnya. Tapi sebagai fans bola dunia, saatnya menikmati kekalahan Barcelona yang lagi lucu-lucu. Ya,
Barcelona lagi kalah, nanti juga menang lagi. Dia menang lagi. Nanti menang lagi. Ya, Barcelona kan wajar lah dengan kedalaman squad kayak gimana. Jor-joran juga nggak beli pemain yang free transfer. Karena nggak punya duit kali, nggak punya modal. Ya, nggak punya modal. Tapi yang jadi pertanyaannya, ketika kemarin main nih, Lamine Yamal, Lewandowski, Rafinha, Ferran Torres, kok masih bisa nggak cetak gol? Itu gimana coba? Ya makanya kemarin jadi acak-acakan sistemnya nggak berjalan dengan baik. Ketika Ferran Torres semua dimasukin, empat jadiin dia nyerang semua. Ferran Torres sama Rafinha gantian ke tengah. Jadi pusing, Lewandowski jadi banyak kehilangan momentum. Kadang-kadang passing Ferran Torres nggak nyampe. Kalimatnya ya, Las Palmas ya dia sebagai tim kecil mewajarkan kemarin mereka ketika udah unggul banyak mundur-mundur bertahan apa ya pura-pura cedera lambatin waktu wajar. Barcelona aja nggak bisa memanfaatkan situasi gitu. Ya mungkin memang di tim ini banyak apa ya? Ada yang permasalahan ekonomi, ada yang permasalahan apa? Iya, ekonomi aja. Permasalahan finansial. Kasihannya timnya susah finansial. Berarti cukup sekian aja obrolan dari obrolan mediocre. Selamat menikmati videonya dan sampai jumpa.